Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asyifa Nalesezia dari kelas 11 Sosial 3. Hari ini saya akan membuat video untuk remedial matematika. Oke, jadi soal nomor 7. Di nomor 7 ini, jika matriks 2310 dikali X sama dengan 2103, apabila inverse dari matriks X inverse, maka nilai dari X inverse-nya itu apa? Jadi kita bikin permisalan. Misal nilai X inverse-nya itu kayak A dikali X sama dengan B. Nah, X-nya berarti A inverse dikali B, atau X inverse sama dengan A inverse dikali B inverse, sama dengan B inverse kali A. Sebelum kita harus nyari B inverse-nya, kita harus nyari determinan B-nya dulu. Jadi determinan B itu dicari dengan cara kali silang di matriks yang hasilnya ini. Jadi 2 dikali 3 dan 1 dikali 0. Jadi 2 dikali 3 dikurang 1 dikali 0. 2 dikali 3 kan hasilnya 6. 1 dikali 0 itu hasilnya 0. Jadi 6 dikurang 0 itu hasilnya 6. 6 ini nilai dari determinan B. Selanjutnya kita harus mencari inverse B-nya. Untuk mencari B inverse-nya atau inverse B-nya itu, rumusnya 1 dibagi determinan B dikali adjoin B. Jadi 1 dibagi 6, 6-nya ini dari determinan B-nya ini, dikali 3 min 1, 0, 2, sama dengan matriksnya 0,5 min 1 per 6, 0, 1 per 3. Nah, kan ini yang dicari itu nilai dari X inverse-nya kan. Nah, untuk nyari X inverse, kita mengalihkan B inverse dengan ini. Jadi matriks dari 0,5 min 1 per 6, 1 per 3 dikali 2, 3, 1, 0. Hasilnya matriksnya 5 per 6, 1,5 ini. 1,5 sama 1 per 3 dan 0. Sekian dari yang soal nomor 7 ini, kita akan beralih ke soal nomor 8. Jadi soal selanjutnya diketahui matriks A itu 1, 3, 1, 2 dan matriks B itu 5, 13, 4, 10. Jika AP itu sama dengan B, maka matriks P itu apa katanya? Kan katanya tadi AP itu sama dengan B. Berarti P itu sama dengan A inverse dikali B. Nah, untuk mencari P-nya itu rumusnya sama kayak nomor 7. Jadi 1 dibagi determinan A dikali adjoin AB. Ya. Jadi P itu sama dengan 1 dibagi 2 ini dari 1 kali 2 dan 3 ini 3 dikali 1 gitu. Jadi 2 min 3 dikali matriks 2 min 3 min 1 1, karena ini tinggal dibalik. Terus dikali 5, 13, 4, 10. Nah, hasil dari ini hasilnya min 1. Jadi P sama dengan min 1 dikali 2 min 3 min 1 1 dikali 5, 13, 4, 10. Nah, P-nya hasilnya min 2, 3, 1, min 1 dikali 5, 13, 4, 10. Nah, dengan ini kita harus dikalikan. Matriks kedua ini harus dikalikan. Berarti min 2 dikali 5 hasilnya min 10, 3 dikali 4 hasilnya 12, min 2 dikali 3 dikali 13 itu min 26, 3 dikali 13 itu 30. Terus 1 dikali 5 hasilnya 5, min 1 dikali 4 itu min 4. Jadi 5 min 4. Terus 1 dikali 13 13, min 1 dikali 10 itu min 10. Jadi 3 min 10. Jadi hasil ini kan min 10 ditambah 12 itu 2, min 26 ditambah 30 itu 4, min 5 min 4 itu hasilnya 1, 13 min 10 itu hasilnya 3. Jadi matriks P itu hasilnya 2, 4, 1, 3. Mari kita ke soal selanjutnya. Terus kita beralih ke nomor 25. Jadi di 25 ini ditanyain nilai ulangan harian matematika siswa kelas X tercatat pada tabel di bawah ini.
Maka rata-rata nilai ulangan tersebut adalah, jadi kita perumpamaan aja. Banyak siswanya, ini banyak siswa, ini nilai gitu. Jadi ini nilai dikali banyaknya siswa. Nah, jadi cara nyari sigmanya itu kan ini tertera nih. X-nya ada 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10 hasilnya 45. Berarti sigma X-nya itu 45. Sama F-nya juga 3 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 4, sigma F-nya itu 30. Nah, untuk mencari F dikali X itu 5 dikali 3 13, 6 dikali 5 30, 7 dikali 6 42, 8 kali 7 itu 56, 9 kali 5 itu 45, 10 kali 4 itu 40. Nah, berarti 13 ditambah 30 ditambah 42 ditambah 56 ditambah 45 ditambah 40 itu sigma Fx-nya itu 228. Nah, untuk mencari rata-rata itu rumusnya sigma Fx dibagi sigma F. Berarti kan tadi udah ketemu nih sigma Fx-nya berapa? 228. Ditulis 228. Sigma F-nya ini juga udah ketemu 30. Berarti 228 dibagi 30. Hasilnya 7,6. Mari kita ke soal selanjutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 29. Jadi di 29 ini soalnya nilai dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan terus dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan, itu adalah apa? Jadi di sini sudah ada tertera data. Datanya itu awalnya cuman diketahui X dan Y-nya doang. Jadi untuk menemukan sigma X, Y, sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat itu caranya gini. Jadi untuk menentukan X-nya 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Itu berarti sigma X-nya 14. Y-nya juga sama, 13 ditambah 15 ditambah 17 ditambah 19, itu sigma Y-nya itu 64. Nah, untuk mencari sigma X kuadrat itu caranya gini. 2 dikali 2 itu 14, 3 kali 3 itu 9, 4 kali 4 itu 16, 5 kali 5 itu 25. Nah, berarti 4 ditambah 9 tambah 16 tambah 25, sigma X kuadratnya itu 54. Terus untuk nyari Y kuadrat dan sigma Y kuadratnya juga sama. Jadi 13 kali 13 169, 15 kali 15 225, 17 kali 17 itu 289, 19 kali 19 itu 361. Berarti 169 tambah 225 tambah 289 tambah 361 itu 1044. Nah, tadi kan kita disuruh nyari dari rumus ini. Kita tinggal masukin angka-angkanya. Jadi N itu banyaknya data. Tadi ini banyaknya data itu ada 1, 2, 3, 4. Berarti kita tulis 4 dikali sigma X kuadratnya itu 54. Kita tulis 54. Dikurang sigma X dikuadratkan. Berarti 14. Kita kan ini sigma X-nya ditulis 14 dikuadratin. Nah, sama yang ini juga. Banyaknya data 4 dikali 1044 karena sigma Y kuadratnya itu 1044. Lalu kita disuruh kurang-kurang sigma Y-nya itu 64 dikuadratin. Nah, lanjut kita kalikan ya. Jadi 4 kali 54 itu 216 dikurang 14 dikuadratin itu 196. Lanjut kita kalikan, ini 4 dikali 1044 berarti 4176 dikurang 64 dikuadratin itu 4096. Lanjut kita kurangin ini. 216 dikurang 196 itu 20. Terus 4176 dikurang 4096 itu 80.
Nah, ini kan disuruh kali nih, yang ini sama yang ini. Berarti 20 dikali 80. Itu hasilnya 1600. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi, kita ada di nomor 30 sekarang. Jadi, di sini disuruh perhatikan data berikut. Terus disuruh nyari korelasi linear. Nah, untuk rumus korelasi linear itu sama dengan R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, kita berarti harus nyari sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X sama sigma Y kuadrat. Sama X kuadrat juga. Pertama kita nyari sigma X-nya dulu. Kita tulis 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Sigma X-nya itu 20. Terus sigma Y juga 70 ditambah 75 tambah 80 tambah 85 tambah 90. Sigma Y-nya itu 400. Nah, kita nyari XY-nya. Berarti 2 dikali 70 140, 3 kali 75 225, 8 kali 40 4 kali 80 itu 320. Terus 5 dikali 85 itu 425, 6 kali 90 itu 540. Berarti untuk nyari sigma XY-nya itu 140 tambah 225 tambah 320 tambah 425 tambah 540. Hasilnya 1650. Terus kita nyari X kuadratnya juga. Berarti 2 kali 2 4, 3 kali 3 9, 4 kali 4 16, 5 kali 5 25, 6 kali 6 36. Berarti 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25 tambah 36 itu hasilnya 90. Nah, terus sigma X kuadratnya juga berarti 70 kali 70 4900, 75 kali 75 500, 60 25, 80 kali 80 6400. Terus 85 kali 85 itu 7225, 90 kali 90 itu 8100. Hasilnya itu 32.250. Nah, kita kan disuruh nyari ini tadi. Kita tinggal masukin angka-angkanya. Oke, banyaknya data itu ada 1 2 3 4 5. Ya, berarti kita tulis 5. Terus dikali sama sigma XY. Sigma XY-nya ini tadi 1650. Kita tulis 1650 dikurang sigma X-nya itu 20 dikali sigma Y itu 400 per dibagi atau per ya akar banyaknya data 5 terus dikali sigma X kuadratnya itu sigma X kuadrat itu 90 dikurang sigma X dikuadratkan itu tadi sigma X mana ya, nih sigma X kan 20 berarti 20 kali 20 nanti ya. Terus sama banyaknya data 5 terus sigma Y kuadrat itu tadi 32.250. Kita tulis 32.250 dikurang tadi sigma Y dikuadratkan berarti sigma Y nya kan tadi 400. Kita kuadratin nanti 400 kali 400. Terus tinggal kita kalikan. Oke. R sama dengan 5 dikali 1650 itu 8.250 dikurang 20 kali 400 itu 8.000. Nah, dibagi akar 5 kali 90 550, 20 kali 20 400. 5 dikali 32.250 itu 161.250 dikurang 400 dikali 400 itu 160.000. Nah, 82.500 dikurang 8.000 itu hasilnya 2.500. Nih. Nah,
450 dikurang 400 itu hasil 50. 161.250 dikurang 160.000 itu hasilnya 1.250. Nah, kita tinggal ya, ini akarnya dikaliin dulu. 50 dikali 1.250 itu hasilnya 62.500. Nah, untuk biar tahu hasil dari akarnya ini kita ini. Jadi akar dari 62.500 itu hasilnya 250. Berarti 250 dibagi 250 itu hasilnya 1.